the power. Selamat pagi semuanya Sobat Dio. Selamat pagi, ketemu lagi bersama Agnes dalam program Pacita Pagi Punya Cerita. Di hari ini Sobat Dio, hari Jumat 18 Oktober 2024. Dan ini adalah hari spesial karena di studio begitu ramai. Coba keluarkan suaranya. Halo. Tuh kan kedengaran seperti yang Agnes kasih tahu nih yang kemarin nih Sobat Dios, bahwa hari ini khusus di Pacita kedatangan dari Kesia School. Selamat pagi semuanya. Oke, nah Sobat Dios, jadi pada hari ini Pacita Agnes nggak akan kasihkan tips ataupun informasi-informasi, tapi hari ini akan khusus bahas tentang Kesia School ya. Nah sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih bagi Miss-nya, terus juga murid-muridnya yang hadir pada saat ini. Nah di segmen pertama ini nanti dibagi 2 segmen nih ya Sobat Dios semuanya. Jadi bagi Sobat Dios yang lagi dengerin sekarang, mungkin pengen ada yang bertanya, pengen ngobrol langsung dengan Miss-nya dari Kesia School ataupun dengan muridnya, mungkin bisa kali ya Miss ya. Nah bisa nanti tinggal WhatsApp aja ke nomor 0813-8722-7274. Agnes ulangin 0813-8722-7274. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita mau sapa dulu yang pertama. Silakan Miss Novi, silakan perkenalkan anak-anaknya, perkenalkan Miss Novi juga, silakan. Oke, selamat pagi para pemirsa Dios Radio. Hari ini kita khusus loh datang ke Dios Radio. Kita mau memperkenalkan sekolah kita yaitu Kesia School. Dan hari ini saya dengan Miss Novi, saya membawa beberapa anak dari Kesia School, anak-anak yang luar biasa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, dan anak ini boleh menjadi berkat. Yuk, siapa namamu? Oh, Valerie katanya. Oke, selanjutnya silakan Miss. Yang di sebelah sini namanya Felita. Siapa? Felita. Halo Felita. Oke. Yang di belakang. Nah, ini di sini ada Han. Duduk yang bener Han. Halo Hans. Han. Oh Han. Terus yang di belakang ini ada Meli. Halo Meli. Dan yang terakhir ada Loel. Halo Loel. Coba smile-nya, senyumnya. Gantengnya. Keren. Oke, jadi itu perkenalan dari Kesia School. Jadi ada total hari ini yang ke radio ada 5 siswa ya. Tapi sebetulnya nanti bisa datang juga Kak Agnes. Tapi kita bergiliran biar nggak terlalu penuh. Oke, ya. Jadi hari ini khusus mereka. Jadi ada dibagi 2 katanya ya. Yang ada juga yang ke cookies ya. Ada juga yang ke radio. Oke, nggak lama lagi ya. Kita langsung aja nih pertanyaan pertama nih Miss Novi. Nah, coba jelasin nih nama sekolah lengkapnya apa sama alamatnya di mana. Mungkin ada Sobat Dios yang baru dengar cuma Kesia School, tapi di mana alamatnya, tempatnya di mana. Mungkin juga ada cabang atau akan membuka cabang. Silakan Miss. Amin. Nah, tuh ketawa anaknya. Silakan. Halo, kita Kesia School and Learning Center, lengkapnya Kesia School and Learning Center. Kita saat ini berlokasi di Jalan Geger Kalong Hilir 191 Bandung. Jadi daerah atas. Mungkin itu sih ya. Apalagi ya, kita berdiri dari tahun 2007, tepatnya 29 Oktober 2007. Wow, bentar lagi betul ulang tahun. Iya dong. Kita makanya kenapa ke radio, karena kita mau Sweet 17. Keren banget tuh, senang ya. Wow. Aku diundang nggak ya? Diundang nggak? Diundang nggak? Valerie, aku diundang nggak? Oke, lanjut Miss. Ya, kita ini memang sebagai lembaga pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau bagi anak-anak yang memang membutuhkan seperti anak autis, Down syndrome, cerebral palsy, itu boleh untuk menghubungi kami. Oke, ada nomor teleponnya mungkin Miss? Silakan, nomornya di berapa? Kami di 0878 ya 2553 1777. Bisa ulangin lagi 2 kali. 0878 2553 1777.
Tuh, jadi Sobat Dios nanti bisa ya ditulis atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ke WhatsApp ke Dios Radio boleh. ya. Oke, nah selanjutnya nih, jadi ternyata Kesya School itu kan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya Miss ya. Sebelum kita mengenal Kesya School lebih dalam nih, nah anak berkebutuhan khusus itu apa ya gitu? Jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu anak yang memiliki karakteristik khusus yang tidak sama dengan anak lain. Tapi Ya. bukan berarti mereka tidak mampu apa-apa, tapi mereka berbeda, karakteristiknya Oke. berbeda. Dan kami ada untuk memberikan satu pelayanan sehingga mereka bisa menjadi berkembang, talenta mereka berkembang, potensi di dalam diri mereka berkembang. Karena saya percaya sih setiap anak pasti punya potensi. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menggali potensi tersebut sehingga mereka bisa menjadi berkat. Wow ya, jadi sekolahnya berkebutuhan khusus. Jadi itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Miss Novi. Nah, yang pertanyaan berikutnya nih, Miss ya. Jadi apa sih yang menjadi latar belakang nih? Kenapa Kesya School bisa berdiri? Kenapa ada gitu? Oke, Kesya School berdiri itu dengan latar belakang pembina kami yaitu Pak Daniel Kristianto Ya. memiliki seorang putri bernama Kesya. Oke. Nah, Kesya itu Down syndrome. Jadi ketika dia lahir, waktu itu dia lahir tahun 99. Ya. Belum banyak sekolah yang menerima anak-anak seperti ini. Jadi pada saat itu Pak Daniel dan Ibu Selvia itu mengalami kesulitan mencari sekolah untuk Kesya. Dari situ Tuhan menggerakkan hati Pak Daniel untuk kenapa kamu tidak mendirikan lembaga pendidikan yang dapat menampung anak-anak yang mungkin mengalami problem yang sama gitu orang Iya. tuanya ketika mencari sekolah, oh tidak diterima karena ini kurang, ini berbeda atau apa. Jadi Pak Daniel dan Ibu Selvi digerakkan Tuhan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan tujuan menampung anak-anak seperti ini, lalu mendidik dan memberikan keterampilan sehingga bisa menjadi berkat. Oh, oke. Jadi berasal dari Kesya. Kesya ini berarti adalah nama seorang anak Iya, Kesya. seorang putri, ya. Oke. Nah, untuk Kesya sendiri apakah masih bersekolah di sini Masih. atau masih? Ya, jadi Kesya itu masih bersekolah di kami lebih ke arah keterampilan gitu Oke. ya. Jadi lebih mengembangkan bakat-bakat lain. Kesya nih saat ini udah bagus banget ya, sudah bisa punya Kesya Cookies. Makanya beberapa anak kan berkunjung ke sana untuk melakukan kegiatan di sana. Lalu Kesya juga bisa menyanyi, menari dan Wow. lebih banyak kegiatan di luar Kesya. Lebih ini ya. Iya. Jadi bisa membawa nama sekolah juga Betul. sampai ke ajang nasional Betul, kayaknya bahkan ya. internasional Kesya wow. pernah waktu itu fashion show di Paris ya. Di Wow, Paris ya. ya. Wow. Paris Fashion Week bersama kakaknya Daniela. Oke, jadi benar-benar istilahnya Kesya School ini bukan hanya di Bandung dan Indonesia, Ya. tapi juga sudah membawa ke Paris. Jadi kita doakan semoga di nasional ada cabang-cabang Kesya School Amin. dan ada sampai ke luar negeri, ya enggak Valerie? Amin. Nah, oke. Nah kalau Valerie sendiri seneng nggak sekolah di Kesya School? Senang. Coba seneng nggak? Kenapa senengnya? Missnya pada baik, makanannya enak atau apa nih? Oh bener kan Kak Agnes, makanannya enak. Aduh. Wah kalau gitu sesekali diajak ya Kak Agnesnya ya ke Kesya School ya. Nah kalau yang di sebelah kirinya Cinovi tadi lupa Agnes siapa namanya? Ini namanya Felita. Felita. Halo Felita. Hai. Oke. Halo. Felita seneng juga nggak sekolah di sini? Seneng? Seneng. Kenapa seneng? Sama juga kayak Valerie, makanannya enak. Apa? Seneng ya? Iya. Miss Novinya baik nggak? Miss Baik, Novinya? Baik tuh, baik. Wah. Ya itu sudah ditata. Tapi luar biasa banget ya. Kalau tadi nih Sobat Dios akhirnya menyambut mereka tuh bener-bener yang kalau kita yang
orang awam ya, orang yang umum mungkin aduh susah nggak, ternyata mereka bisa benar-benar bisa diajak komunikasi, mereka juga bisa diajak untuk berinteraksi gitu ya. Oke Sobat Dios, nanti kita masuk ke segmen berikutnya lagi nih ya. Masih banyak pertanyaan dan masih banyak nih anak-anak muridnya yang di belakang sana. Kalau misalnya, jadi bagi Sobat Diosnya yang sekarang dengerin secara audio, nanti kita juga akan upload ke YouTube-nya Dios Radio. Jadi secara visual juga Sobat Dios bisa melihat, jadi bisa melihat mukanya Valerie, mukanya anak-anak yang di belakang juga ya. Di hari ini, hari Jumat nih, tanggal 18 Oktober 2024, Pacita spesial nih Sobat Dios. Kenapa spesial? Karena di studionya Dios Radio kedatangan begitu banyak banget nih yang datang, yaitu dari Kesia School. Mulai dari pengajarnya, murid-muridnya datang ke tempat ini. Karena spesial mereka datang, karena di tanggal 29 Oktober ini mereka merayakan hari ulang tahun ke-17 nih Sobat Dios. Wow, udah sweet 17 aja. Nah, ada beberapa murid juga yang belum disapa nih tadi di segmen sebelumnya. Agnes mau sapa dulu. Yang pertama ada halo Hans. Kasih siapa Feli? Halo Hans. Halo. Halo, keren banget. Terus juga ada Loel. Halo Loel. Ayo. Halo, dan terakhir ada Meli. Halo Meli. Halo, nih Meli juga cantik banget. Halo. Halo. Nah, mereka ngumpul semua nih di studio, ada sekitar 5 orang. Ayo sama-sama katakan halo. Yeay. Mereka kumpul semua hari ini Sahabat Dios di Dios Radio pastinya ya. Karena mereka akan bercerita juga nih tentang apa yang mereka lakukan, apa kegiatan atau juga setiap aktivitas yang sudah mereka capai juga ya Sobat Dios ya. Karena di Kesia School ini bukan hanya diajarkan secara akademik juga sih kalau menurut Agnes ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mereka di luar sana. Nah, gini Miss Novi, kan Kesia School ini tanggal 29 Oktober ini ulang tahun ke-17 tahun. Betul. Itu adalah angka yang tidak singkat ya. Betul. Itu termasuk ya kalau udah mau masuk dewasa kan berarti. Kalau udah bisa buat KTP kalau betul. Ya, itu berarti tandanya Kesia School harus punya cabang ya. Berkembang ya. Berkembang. Nah, apa sih suka dukanya? Terus apa sih yang sudah dilalui sepanjang 17 tahun ini? Mungkin ada event-event, waktu-waktu yang itu kan pasti ada ya, tahun keberapa, mungkin ada pasang surutnya, mungkin apalagi waktu pandemi mungkin. Nah, mungkin Miss Novi boleh bercerita sepanjang 17 tahun ini dan apa saja yang sudah dilalui, silakan Miss Novi. Memang 17 tahun bukan angka yang singkat ya, itu perjalanan panjang, seperti musim sudah berganti berapa musim gitu ya, berapa musim kehidupan. Tapi yang saya lihat itu bagaimana tangan Tuhan selalu menyertai kami sehingga sampai saat ini ketika COVID pun ya puji Tuhan kita tetap survive, anak-anak pun masih bisa mendapatkan pendidikan walaupun saat itu kita lakukan secara online. Memang ada beberapa anak yang sulit untuk online karena mereka belum bisa duduk tenang atau apa. Tapi saya percaya Tuhan turut bekerja, mereka tetap mengalami perkembangan dan pemulihan. Karena kita itu kan Kesia School itu sebagai alat saluran, tapi yang memulihkan dan menyembuhkan dan bekerja itu Tuhan sendiri, betul nggak? Ya, jadi kita lakukan yang bisa kita berikan dengan waktu itu kita bikin rekaman, kita kirimkan ke rumah-rumah gitu, lalu kita adakan satu aktivitas di rumah yang bahan-bahannya sudah kita siapkan. Memang itu tidak mudah sih saat itu. Kita harus betul-betul kreatif bagaimana nih caranya supaya anak-anak tuh tetap bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik gitu. Dan hal-hal yang ajaib pun Tuhan kerjakan gitu. Ini beberapa contoh murid kami, Felita dan Meli ya, waktu pertama masuk, walaupun mungkin saya bukan dari tahun 2007 pas awal ya, nanti ada Miss Louis yang dari awal Kesia School berdiri, Miss Louis sudah ada. Mereka ini dulunya pemalu banget. Kak Agnes, gitu iya, ya? Okay. Mereka kadang, iya ini juga nih, Neng satu Valerie ini, dulu malu banget, boro-boro untuk ngomong atau berbicara seperti ini, ketemu orang aja begini ya, Val ya, gitu. Loel nih dulunya nggak bisa jalan ya Loel ya, waktu baru bisa jalan usia 9 tahun. Lalu tapi sekarang sudah kuat mengangkat air berisi ember. Ketika mengerjakan hidroponik, ini Superman. Coba lihat Superman. Ya, jadi saya melihat gitu bahwa Tuhan tuh tidak pernah
melepaskan tangannya untuk Kesia School. Jadi dari awal Tuhan atur ya, seperti Tuhan yang menenun, menjalin sehingga anak-anak ini menjadi berkat. Wow, keren banget ya. Berarti mereka progresnya bukan hanya soal mereka berinteraksi, Ya, bersosial, betul. tapi secara jasmaninya, tubuhnya. Semuanya Ya. Tuhan pulihkan dan ubahkan. Iya, jadi mereka semakin hari istilahnya tuh Berkembang, akhir batinnya ya, iya, berkembang, iya, jasmani rohaninya iya, berkembang berkembang, juga betul. gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, range umur nih, Oh, kalau iya. misalnya bergabung di Di Kesia Kesia School, mungkin yang lagi dengerin nih Miss ya, Iya. mungkin anak saya udah ketahuan kan Iya, biasanya kan iya, dari diagnosanya awal, apa, ya. gitu. Nah, untuk bisa disekolahin di Kesia School tuh mulai kapan? Silakan. Kita itu dari usia 6 tahun kita menerima Oke. dari 6 dan kalau misalnya memang sampai 17 dalam arti yang memang masih perlu pendidikannya. Tapi ketika anak ini sudah mandiri, kita itu ada tahapan lebih lanjut. Jadi mereka lebih tidak fokus ke akademik, tapi lebih kayak mempersiapkan mereka untuk mandiri menghadapi kehidupan gitu. Jadi kita lebih banyak memberikan keterampilan. Ya, karena ini usia-usia anak ini kebetulan sudah masuk usia yang dewasa sih. Jadi mereka betul-betul kita ajarin bagaimana sih kamu harus bisa survive. Harus mengembangkan setiap bakat yang mereka ada. Bagaimana mereka mengelola uang hasil penghasilan yang mereka dapat. Karena kadang mereka tuh nggak paham gitu. Mereka bagus loh tidak terikat uang. Jadi mereka uang tidak itu mengerti, ya. iya, uang itu ya sudah gitu. Tapi iya, kita oke. ajarkan bagaimana kamu harus mengelola gitu supaya Ya. seenggaknya paham ya, nggak dibohongin orang Ya, gitu kan, ya, yang basic-basic itu mereka kita ajarkan. Bagaimana bersikap di depan umum ya Val ya gitu. Semua kita memang arahnya berbeda. Jadi kalau memang ada yang mau mungkin bertanya atau tertarik, kita akan lihat dulu gitu. Ini kebutuhannya apa ya gitu. Apakah masih hal yang basic atau anak ini memang sudah mandiri, berarti lebih lagi ke arah yang mana. Makanya sebelum masuk kita ada namanya assessment Kak Agnes. Di ya. assessment 3 hari untuk kita lihat ini anak nih kebutuhannya apa sih gitu, kekurangannya apa, kelemahannya apa, tapi kita lihat juga kekuatannya apa gitu. Karena dengan kita tahu kekuatannya, kita bisa gali itu untuk jadi bekal mereka di masa depan. Oh, oke gitu. Nah, kalau misalnya seperti kalau sekolah umum pada umumnya kan ada surat-surat yang harus dilengkapi Iya, misalnya. iya. Nah, kalau di Kesia School apakah sama atau Ya gimana? seperti paling ya akte lahir, Oke. kartu keluarga gitu ya, supaya ya memang ya betul ini anaknya dari bapak ibu ini gitu. Terus mungkin itu sih kayak biasanya info tentang kelahiran, proses kelahiran kan waktu dalam kandungan. Karena kita biar tahu oh anak ini dulunya kenapa nih. Terus mungkin pernah bersekolah di mana atau pernah mendapatkan terapi di mana atau mungkin ada pengobatan apa yang sedang dilakukan. Itu paling yang info-info yang kita perlukan gitu. Jadi Ngantuk Pak. iya, ada yang ngantuk ini. Iya. Iya, Dingin adem, soalnya, enak, enak ya. Jadi melihat latar belakang dari anak Iya, tersebut betul. ya. Nah, berarti kalau di school ada kelas-kelas juga kayak sekolah. Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi bukannya kelas 1, kelas 2 bukan gitu umur bukan. berarti. Oke. Tapi kita atur, kita modif karena berdasarkan kurikulum individu. Jadi kita itu iya. setiap anak punya kurikulum masing-masing. Oh, gitu. Mungkin Han-Han sama Loel kelihatannya mirip mungkin atau mungkin Velita Meli kelihatannya mirip, Ya. tapi pemberian kurikulumnya, materi pelajaran itu bisa berbeda gitu. Jadi oke. kita tidak bisa pukul rata, oh ini semua anak dapat ini, enggak. Nanti pada perjalanan pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak. Makanya diperlukan assessment 3 hari itu. Kita oke. lihat oh ini anak ini kok misalnya dia sudah bisa uang sampai 100.000 misalnya. Yang ini oh belum, baru bisa segini. Berarti ketika kita pembelajaran kita atur tuh supaya enggak pusing sendiri anak-anaknya. Oke, ya karena Valerinya agak ngantuk, saya off aja ya mikrofonnya ya Sobat Dias. Nanti Sobat Dias yang dengerin itu kok kayak suara menguap-menguap. Oh, oke. Jadi terus apakah ada kelulusan kayak sekolah biasa? Kalau atau- kelulusan sih kita saat ini belum. Jadi kita lebih memberikan bahwa anak ini sudah mampu apa gitu. Misalnya sudah mampu, misalnya kayak Velita kan sudah bisa quilling, terus nanti udah membatik. Ya, mereka menjual karyanya sih, menjual karyanya. Jadi mereka bersekolah terserah sampai kapan gitu ya? Ya nanti Atau kita gimana? lihat kebutuhannya. Oh, Ya, gitu. kita lihat Oh,
kebutuhannya. Oke, jadi buat Sobat Dios nih yang mungkin punya keluarga, teman gitu ya, yang bisa dilihat, wah ini ternyata kadangkala kan gini ya Miss Novi, kita punya saudara atau punya keluarga lah. Kita nggak bisa sekolahin keluar, jadinya tuh diam di rumah aja Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya setiap anak itu punya potensi Iya. yang luar biasa Iya, gitu betul. ya. Nah, kalau tadi dari segi anaknya, fasilitas nih, fasilitas misalnya kan ruang AC kayak Iya. atau makan siang atau apa, pokoknya berkaitan dengan fasilitas yang setiap orang yang akan bergabung di Kesia School bisa dijelasin. Ya, jadi di setiap anak yang datang ke kami kan kita lihat dulu kebutuhannya. Jadi mereka pasti akan mendapatkan semua yang terbaik. Kayak ruangan ya pasti ada ruangan belajarnya, lalu ada ruangan outdoornya untuk mereka melakukan olahraga atau apa. Iya, jadi dan kita juga kalau ada di hari Jumat ini kita namanya fun time sama field trip. Jadi ada misalnya Jumat kegiatan di dalam, nanti Jumat depan kegiatan di luar. Tujuannya untuk apa? Untuk mereka itu bisa punya pengalaman ya. Kadang mungkin orang tua tuh gimana Miss mau bawa anak-anak seperti ini ya. Iya, betul. Belum mungkin orang tua ada yang masih malu, mungkin ada yang nanti kalau anaknya marah di keramaian Iya, bagaimana. bisa. Nah, Oke. tapi dengan kita membawa mereka kan jadi terbiasa tuh, apalagi kan bersama teman-temannya. Terus mereka juga tahu bagaimana harus bersikap ketika di tempat umum, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus hati-hati, mana itu ya kita ajarkan kadang lewat praktek seperti itu. Gitu. Jadi mereka juga bukan hanya terkungkung dalam satu ruangan Betul, ya. betul. Berarti di sekolah sendiri ada tempat outdoornya, Iya. bahkan mereka bisa dibawa keluar juga. Iya, untuk kegiatan rutin itu setiap minggunya. Dan kita juga untuk anak-anak yang usianya sudah menginjak dewasa dan mereka sudah punya kemampuan dalam arti perilaku sudah bisa tenang, mereka sudah bisa punya kemampuan untuk menerima yang diinstruksikan, itu kita lebih ke keterampilan. Gitu. Sejauh ini kita ada namanya kegiatan vokasional, ada quilling sama membatik dan hidroponik. Mungkin nanti Miss Louise bisa jelasin lebih lanjut tentang membatiknya atau apa gitu. Jadi benar-benar kegiatan mereka tuh ya masak juga, karena kan iya nggak mungkin kan mereka Pantes enak tadi iya kata dong. Feli. Dia makan diam sendiri kayaknya ya. Karena kan nggak mungkin orang tua menemani mereka terus ya, Ya, nggak betul, mungkin betul. orang tua memasakkan mereka terus makanan mereka. Ada satu kali, ada satu saat mereka harus bisa ya at least memelihara dirinya sendirilah gitu. Oke. Itu kalau misalnya berarti mereka makan siang itu ada makan siangnya. Mereka makan siang bawa dari rumah. Karena dulu Oh. memang kita menyediakan catering, tapi sejak pandemi kan untuk mencegah hal-hal yang Ya, kurang ya, baik, jadi kita orang tua untuk membawa bekalnya sendiri. Iya. Apakah benar sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus kan kadang-kala ada makanan-makanan yang Ya ada tantangan beberapa yang mereka diet nggak sih? betul. Bener Makanya ya? ada beberapa anak yang memang katanya nggak boleh dikasih terigu, nggak boleh dikasih iya. gula berlebih atau Iya. apa. Nah itu kembali ke orang tua. Ada orang tua yang bilang, oh anak saya sih nggak masalah, semua makanan boleh dimakan. Ada yang, oh anak saya nggak boleh ini. Jadi kita makanya itu kalau waktu assessment, waktu ngobrol itu kita cari info seperti itu. Wow, berarti benar-benar diperhatikan sampai detail seperti itu Iya, ya, Miss betul. ya. Jadi buat Sobat Dios nih, kalau benar-benar saat ini dengerin, bahkan mungkin yang di YouTube nih, yang melihat siaran ini ataupun konten ini, nah kalau misalnya punya keluarga, punya kenalan, bisa masukkan ya, didaftarkan ke Kesia School. Hari ini di Pacitan spesial kedatangan Kesia School nih, Sobat Dios. Mulai dari pengajarnya, murid-muridnya datang semua ke tempat ini karena banyak hal yang mereka berikan informasi kepada kita. Dan pada tanggal 29 Oktober nih mereka juga merayakan 17 tahun berdirinya Kesia School. Wah, keren banget Sobat Dios ya. Tadi beberapa segmen sudah dijelaskan juga alamatnya di mana, nomor kontak, kegiatan-kegiatannya, dan apa aja yang sudah mereka lakukan. Terus juga tadi Agnes juga bisa berikan informasi dari Miss Novi tentang batasan umur, terus cara bagaimana untuk mendaftar ke Kesia School. Nah saat ini nih kita lanjut lagi ya Miss Novi ya. Tapi sebelumnya nih Agnes mau sapa dulu buat Valerie. Nah Valerie, kalau Valerie udah berapa lama sekolah di sini? Ingat nggak berapa tahun? Udah lama?
Berapa ya, Val? Kamu Ingat nggak? 5 tahun kali ya? 5 tahunan iya. 5 tahunan. Wah, berarti 5 tahunan berarti banyak prestasi yang udah dikerjain ya, ataupun banyak kegiatan yang Valerie udah tahu semua ya. Keren banget. Oke, Miss. Sekarang aku mau tanya, sepanjang juga 17 tahun ini kan pasti ada mengadakan event-event Iya, betul. gitu ya, kegiatan. Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Dios apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kesia Iya. School. Memang kita itu beberapa kali pernah mengadakan event dengan SLB di Bandung, dengan Oke. ya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang serupa dengan kami. Waktu itu tahun 2013, 2014 sama 2016. Kita namakan itu Kesia Champion. Jadi kita tuh mengadakan perlombaan bagi anak berkebutuhan khusus se-Bandung, se-Jawa Barat. Bandung ya, Bandung dan sekitarnya, dan kita memberi hadiah, kita happy lah gitu. Yap. Karena tujuan kita kadang anak seperti ini kan mungkin ya seperti yang tadi saya bilang, jarang dibawa orang tuanya mungkin ke tempat-tempat bermain, atau kadang mungkin mereka jarang ikut lomba-lomba karena mungkin rasa rendah diri atau gimana. Tapi kita waktu itu, ayo kita pasti bisa dimanapun kan. Kita kan kalau namanya juara tuh tidak harus jadi juara satu, betul Iya, nggak Kak Agnes? betul, benar. Juara itu kan ketika kita bisa lebih baik dari sebelumnya, kita Betul. sudah menjadi juara bagi diri kita sendiri. Dan itu Benar. kita adakan namanya Kesia Champion. Lalu anak-anak juga kita ajarin angklung. Mereka suka oke. main angklung. Ya. Ya, sebelum pandemi khususnya juga kita pernah mengisi di beberapa gereja, di beberapa kebaktian-kebaktian atau tempat-tempat yang mengundang kami sih. Gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan. Jadi jatuhnya sih mereka bisa berinteraksi Betul, juga ya. iya. Sebenarnya ketika mereka punya keberanian untuk ikut champion itu, Iya. itu sebenarnya udah juara. Udah sih. juara, betul Iya nggak? Iya, kan? ketika mereka pede aja udah Betul, juara. iya benar sekali. Jadi itu Sobat Dios ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Nah sekarang nih kita mau masuk ke produk-produk buatan Kesia School. Ternyata nih Sobat Dios ya, Kesia School itu bukan hanya para pengajarnya bukan hanya ngajarin, ayo kamu gimana masak, ayo kamu gimana, tetapi mereka juga tuh menghasilkan produk-produk. Nah nanti nih buat Sobat Dios sangat penting banget. Sobat Dios bisa juga istilahnya Agnes bilangnya membeli produk mereka yang buatan anak-anak berkebutuhan khusus. Agnes aja yang istilahnya orangnya yang normal aja belum tentu bisa gitu ya. Oke, kita akan masuk nih produk-produk apa aja dihasilkan oleh anak-anak yang luar biasa ini Sobat Dios ya. Akan dijelaskan oleh Miss Louis. Halo Miss Louis. Halo. Anda tahu semua lah pasti ya Sobat Dios ya. Ternyata dia ada di sini. Iya, sudah warawiri ya di Dios Radio ya. Jadi isu atau Louis. Jadi dia kalau di Dios Radio tuh isu ya, kalau di ini Louis ya Sobat Dios. Jadi isu ini adalah salah satu pengajar juga nih Sobat Dios. Di Betul. Kesia School ya. Jadi luar biasa banget. Nah, oke silakan nih Miss untuk jelasin produk-produk yang dihasilkan oleh Kesia School. Silakan. Oke, dah Kesia School ini kan saat ini kita sedang mengembangkan vokasional mereka, di mana mereka diajarkan untuk bisa mandiri. Ya, melakukan beberapa kegiatan yang ujungnya kita berharap bahwa mereka mandiri dan dari apa yang mereka kerjakan bisa menghasilkan sesuatu. Ya, Setidaknya membuat penghasilan buat diri mereka sendiri. Karena kita tahu ya kan orang tua tidak selamanya bersama dengan mereka, ya kan. Nah, makanya ini yang kita kembangkan dari mereka, dan anak-anak yang di sini ini adalah anak-anak yang memang secara pribadi mereka sudah mandiri. Dan bisa ini walaupun ada beberapa yang untuk bagian part-part tertentu dalam kegiatan itu mereka ada yang dibantu masih, Bimbingan tapi ya. betul sebagian sudah bisa lakukan sendiri. Oke. Nah di Kesia School itu memang seperti tadi Miss Sophie juga sudah jelaskan bahwa ada quilling, ada hidroponik, juga ada membatik. Nah ini sebenarnya saya bawa beberapa contoh nih. Yap. Produk-produk yang memang dilakukan sama anak-anak. Ini contoh batiknya nih. Boleh Nah, nanti kan ini kalau secara visual yang di YouTube tuh bisa ngelihat. Nih. Jadi nah wow keren banget. Oke. Nah, ini hasil mereka. Ini coba siapa yang bikin ini? Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Ayo Hah? acung-acung Siapa? tangan. Hah? Felia atau Meli? Apa Velita? Bikin Velita kan? Velita ya. Iya. Wow, Nih, siapa yang keren bikin ini? banget. Valerie Siapa? bikin nggak? Valerie yang mana? Wah, ayo di ini Coba, buatan aku. nih, Jadi nanti pegang ada yang bisa nih. beli. Nih, Nah. Velita nih pegang. Wow. Nih.
Tuh, coba yang Valerie liatin ininya hasilnya. Coba tuh. Coba Sobat tunjukin. Dios yang mungkin nanti secara visual di YouTube tuh bisa tuh. Jadi yang dipegang oleh Valerie itu adalah buatan sendiri. Terus ada Loel ya. Wah, Iya. Loel kamu keren banget. Itu gambar apa? Keren. Oh, iya dibantu ya. Ya, betul. Jadi Dibantu Miss Novi katanya. betul. Ya, Nah, memang wah. ini adalah beberapa hasil yang dilakukan anak-anak dalam membatik gitu. Oh, Karena oke. selain sebenarnya ada lagi sih, ada memasak juga yang dilakukan mereka. Ya satu sisi kita berharap bahwa di rumah mereka bisa memasak sesuatu yang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Iya, Untuk mereka iya. makan setiap hari yang sederhana, tapi juga memang kita beberapa yang kita ajarkan untuk membuat sebuah usaha dari masakan. Wow. Nah, gitu. Nah, seperti ini juga batik ini ya kita sih bersyukur banget bahwa Tuhan tuh bukain sesuatu yang baru untuk Kesia School Ya. dalam hal membatik ini karena ya memang buat kita orang awam memang bukan hal yang mudah Iya, belajar betul, membatik. benar, Tapi saya betul. bersyukur bahwa mereka tuh cepat banget beradaptasi dengan kegiatan ini. Ya. Dan mereka tuh bisa mengerjakan. Kayak mengecap mereka bisa. Ya kayak wow. Valerie, Velita tuh ngecap bisa. Wow. Nah, udah gitu Loel juga bisa, Hanan Ya. juga bisa ya. Nah, Ya, Miss Novi mereka lagi. bisa ya, Miss Novi juga bisa. Nah, ini yang dilakukan mereka mengecap dan selain itu juga kemarin nih yang terakhir, ya. nah, kita memproduksi taplak meja Wow. dari kain perca batik. Wow. Nah, seperti ini. Dan ini semua yang kita produksi ini memang kita jual. Oke. Gitu. Untuk apa namanya? Ini adalah salah satu usaha yang memang karena kita tahu bahwa tidak mudah memang mencari lapangan pekerjaan untuk mereka. Ya, betul. Karena kan betul. seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini memang belum terbuka 100% untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome itu memang belum banyak. Kalau untuk yang apa namanya dengan kekurangan yang lain kayak misalnya kayak tunarungu, apa yang seperti itu, tunadaksa itu kan banyak Ya. banget yang nggak bisa jalan, yang kecacat Ya. yang seperti itu tuh banyak. Tapi kalau untuk mereka memang agak sedikit sulit karena Betul. orang punya persepsi yang berbeda tentang mereka bahwa Ya, dianggapnya tidak bisa apa-apa. Pada sesungguhnya wah dahsyat banget mereka loh Sobat Ya, Dios. bener banget, bener. Jadi ini Sobat Dios nih, aku juga jadi kebuka banget. Yang sekarang tuh diangkat tuh yang kebanyakan tadi seperti yang disebutnya oleh Miss Luis juga, bahwa yang narungu, buta, kadang lumpuh, yang mereka tuh yang diangkat istilahnya. Betul. Sedangkan anak-anak yang khusus seperti ini ya beda lagi, yang lebih ke mentally mungkin ya. Ya. Ke mentally itu mungkin itu yang mereka nggak mungkin lah bisa batik Betul. gitu. Nggak mungkin, padahal mereka itu spesial banget. Betul. Nah, Sobat Dios nih yang lihat konten ini, yuk mari sama-sama kita dukung anak-anak ini untuk mereka bisa berkarya lebih lagi. Tadi coba Miss Luis bisa liatin nih ada batik-batiknya ya, tuh nanti di Betul. tangan Miss Luis ada batiknya. Jadi bagi Sobat Dios, baik yang dengerin saat ini tuh ataupun yang melihat secara YouTube itu ada banyak banget. Ini hanya sebagian yang dibawa. Betul Pasti sekali. akan banyak lagi yang lain dan bisa custom untuk jenis pakaiannya. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, bener banget. Jadi buat Sobat Dios maupun siapapun yang mungkin nonton YouTube ini nanti di kontennya Dios Radio, silakan hubungin ke nomor 0878 ya 25531777. Nanti di description juga kita akan tulis untuk nomor kontak Kesia School. Jadi buat siapapun, karena aku percaya ketika nanti naik ke YouTube semua orang bisa ngeliat dan bisa kebuka nih setiap mata bahwa bukan hanya anak-anak istilahnya orang-orang yang kurang dari yang normal, ternyata anak-anak yang dari sudut fundamental itu ternyata juga bisa kreatif. Betul gitu ya. banget. Kita mau angkat sama-sama bukan hanya di Bandung tapi di Yes. Indonesia. Ya. Merdeka. Tuh kan dia senang. Jadi nanti dengan seperti itu nih kebuka juga sebenarnya buat para orang tua, para keluarga nih yang punya anak-anak mungkin punya keterbakangan atau berkebutuhan khusus secara mentally, bahwa mereka tuh ternyata bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang aku mau tanya sama Loel nih, masak tadi kan kata Miss Louis tuh masak tuh. Nah Loel bisa masak apa sekarang? Coba.
Kue. Kue. Terus apa lagi? Kopi. Miss Novi ya, dibantu Miss Novi lagi. Ini kayaknya idolanya Miss Novi ya. Kue-kuenya enak nggak lo ya? Ya, kopi. Miss Novi enak. Ya. Enak. Kalau Hans, coba Hans juga kan bikin makanan juga, masak juga. Hans masak apa Hans? Ipia. Oh, apa itu keripik? Ya, keripia itu adalah sejenis keripik, Oke. tapi yang terbuat dari kulit lumpia. Oh, keripik. Saya baru tahu loh keripik. Nah, itu namanya. boleh beli pesen di Kesha School. Ya, betul? Oke. Oh, jadi kalau keripik-keripik juga dijual ya, Mit? Betul, Wow, mereka keren. bikin sendiri. Oke. Mereka bikin mulai dari proses awal sampai pengepakan, menimbang, semua mereka lakukan. Oke. Kasih rasa, bumbu rasa gitu, Oh, ya. sampai akhirnya endingnya pengepakan. Nah, di packing semuanya mereka sendiri. Oke, jadi nih ya Sobat Dios bukan hanya batik. Betul. Ternyata makanan ringan ya. Betul. Cemilan. Cemilan. Cemilan cepuluh. Cemilan 10-11. Iya. Betul? Coba sekarang Meli, kalau Meli masak apa coba? Kakak mau dengar. Masak apa? Nah, kalau Meli ini, nah lebih kalau dia kan karena memang tidak setiap hari, jadi Meli ini lebih ke kegiatan apa Mel? Kalau Meli lakuin setiap hari Senin? Apa? Hidroponik. Oh, hidroponik. Hidroponik tanam apa? Nanam apa? Nanam apa? Sayur. Sayur apa? Kangkung. Kangkung. Oh, Kak Agnes pernah beli loh kangkungnya Meli. Enak loh kangkungnya. Ternyata nih Sobat Dias ada sayuran hidroponik juga. Betul. ya. Mereka kan kebetulan kita Kesha School membudidayakan hidroponik Ya. dan untuk saat ini lebih ke sayur kangkung gitu. Oke. Dan mereka pun sama sehalnya dengan membatik, dengan memasak, mereka melakukan semuanya dari awal. Dan mereka tuh yang pemeliharaannya pun mereka lakukan sendiri, mulai dari nyirem, jemur Oke. setiap minggu karena kan memang pertumbuhannya kan butuh waktu. Jadi Iya, iya. nah, setiap hari tuh nanti kalau udah waktunya untuk dipindah mereka pindah seperti itu. Oke, jadi benar-benar bervariasi Betul ya. banget. Nah kalau Felita, ngapain? Masak, ngebatik, atau makan? Nah kalau kalau Velita bikin apa Vel? Ya bikin apa? Bikin apa? Bikin bikin apa? Berdiri. Oh, bikin kuiling. Oh itu apa? Bisa jelasin? Nah Kuiling itu kalau apa? kuiling itu sebenarnya art yang jadi gini, jadi seni membuat suatu hiasan Iya. tapi dari kertas. Dari kertas yang digulung-gulung membentuk banyak. Nah, ada. Cuman memang kita nggak bawa contohnya. Iya. Dan dia juga selain paper quilling, dia juga ada diamond painting. Oh, Jadi oke. menempelkan diamond. Iya, Jadi iya. diamond gitu untuk membentuk sebuah gambar. Oh, Gitu. Ya memang sih perlu ketelitian karena kebetulan Velita ini Tuhan anugerahkan ketelitian dalam membuat seni. Terutama untuk paper quilling. Wah, udah teliti banget kalau udah itu. Motorik halusnya bagus. Bagus ya. banget. Tuh, wah keren banget. Wah berarti bisa juga produk pajangan-pajangan. Betul. Nah, kalau mau Benar. pesen juga boleh. Boleh juga. Karena Nah. biasanya tuh Velita udah bikin apa aja, Velita Vel? bikin apa aja? Gambarnya apa aja? Bikin apa aja quillingnya? Kiki. Hah? Bikin Tuh. bikin kartu ucapan, terus apa lagi? Kiki. Ya, tempat tisu ya. Masuk. Tempat tisu. Udah gitu ada hiasan buat hiasan rumah. Bahkan yang kalau diamond painting tuh bentuknya seperti inilah hiasan figura gitu lah, kayak gambar gitu. figura. Oke. Wah, berarti ini kan bentar lagi mau Natal nih Velita, bisa bikin kartu ucapan ini Ya, ya. betul. Tahun baru ya. Wah, berarti nih
Ya, hiasan Natal dari paper quilling juga bisa. Nanti ya biasanya itu ditempel. Nah, cuman memang untuk media untuk ditaruhnya tuh kadang ada yang kayak buat welcome misalnya di pintu tuh tulisan welcome. Nah, itu tuh dihias jam dinding. Seperti itu. Terus udah gitu ada juga kartu Natal seperti itu. Ya, bisa ya. Wah, berarti ulang ya dari batik tadi, terus makanan tuh cemilan ya, terus hidroponik sayur-sayuran. Betul. Terus juga pajangan ya, berarti kartu ucapan juga bisa nih Sobat Betul. Dios. Nah, kalau di Natal nih, ini kan udah mau penghujung. betul. Jadi mau batik baru silakan pesen di Kesia School ya. Yes. Terus kartu-kartu ucapan, terus juga hiasan-hiasan Natal pesen juga di Kesia School. Nah, kalau Valerie, nah buat apa Valerie? Valerie udah buat apa? Batik ya. Nah, batiknya udah berapa banyak? Coba. 5. Ada 5. Wow, keren tuh. Ada yang sudah kejual belum? Udah ada yang kejual? Udah belum, Pak? Udah, wow, keren banget. Ada uangnya dong, nggak tahu uangnya. Ketahuan. Ada nggak? Senang nggak? Ada uangnya nggak, Pak? Ada. Senang nggak kalau kejual batiknya? Senang. Mau lagi terjual lagi? Di mana dijualnya, Pak? Siapa yang beli? Yang beli siapa, Pak? Pak Yoga. Pak Yoga. Rumah batik. Paku. Rumah batik Cipaku. Rumah batik Cipaku yang beli, berarti masih ada karya-karya Valerie yang masih ada ya. Betul. Nah, Sobat Dios, ayo serbu ya. Keren banget ya Valerie ya. Ayo coba ajakin. Ayo beli dong batiknya. Coba ngomong. Coba, Pak. Biarin ada yang beli. Yuk, Biar ngomong ada yang sama beli. kamera. Sama kamera sama mikrofonnya. Ayo silakan beli. Yuk. Ayo beli dong. Ayo beli dong batik kami, ayo. Malu. Ya udah malu. Kalau gitu diwakilin sama Kak Agnes sama Miss Liz. Coba sekarang Miss Liz boleh nomor handphone, gimana caranya mendapatkan produk-produk buatan Kesia School. Silakan. Kalau untuk produk Kesia School sendiri, ini kan ada hidroponik dari sayur kangkung, terus juga batik, terus juga ada snack yaitu kripia. Nah, buat kamu yang mau nih, Sobat Dios semua ada di rumah yang mau pesen, bisa langsung hubungin aja ke nomor telepon kita, nomor WA kita di 0878 2553 1777. Nanti akan ada admin yang akan menjawabnya. Dan nanti kalau untuk batik sendiri, nanti kita akan share contoh-contoh batik yang sudah pernah kita buat. Mungkin biar jadi inspirasi bahwa mungkin dari situ mau ngambil batik yang jenis mana, yang mau dibuat yang mana. Dan kalaupun untuk batik sendiri pun kita juga menerima nih. Kalau memang kan kita jual memang dalam bentuk kain. Ya. Dan bentuk kain. Tapi kalau misalnya mau dibuatkan baju pun bisa. Oke. Gitu. Nanti kita tinggal diobrolkan lebih lanjut di lewat telepon tadi gitu. Mungkin ada Instagram, biasanya kan Instagram ada gambar-gambarnya, ada produknya Instagram dari Ya, Kesia School. kalau Instagram Kesia School. Nah. Ya. Nah, bisa dilihat di Kesia School @Kesia School. Nah, Instagramnya. Ya, nanti bisa tinggal ulangi lagi, Kak. Kesia School @Kesia School gimana? Iya, Kesia School aja namanya, Kesia School IG-nya. Cari aja Kesia School nanti. Betul. pasti, Karena dan kebetulan juga kita ada channel YouTube nih, Kesia School. YouTube juga ada, boleh sebutin Ya, Kak. YouTube-nya nama channelnya adalah Kesia School. Nah, di sana tuh banyak banget video yang memang kegiatan anak sehari-hari yang sudah kita upload di sana. Kegiatan-kegiatan anak-anak yang sudah pernah dilakukan juga ada. Di IG juga kita ada, sudah kita upload juga kegiatan-kegiatan seperti kegiatan hari ini pun nanti bisa dilihat di IG. Di sosialnya Ya benar, IG Kesia School. Nanti tinggal dilihat aja karena di sana juga semua hal yang memang hari-hari anak-anak lakukan. Kita sebenarnya gini, kenapa kita upload di sana untuk mengapresiasi mereka, bahwa betapa mereka tetap bersemangat di tengah istilah orang pandang kekurangan, tapi buat kita ini satu kelebihan buat mereka. Betul. Ada yang spesial dari mereka yang mereka bisa tunjukkan, bahwa kita mau lihat, bahwa kita mau merubah persepsi orang bahwa anak-anak mereka ini nih mereka bisa menghasilkan kok.
Bukan Ya. sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata aja, tapi kita bisa melihat secara utuh. Mereka itu sempurna, mereka spesial, mereka bisa mampu melakukan banyak hal. Gitu. Wow, berarti keren banget ya. Jadi istilahnya jangan beranggapan mereka nggak bisa apa-apa Betul gitu sekali. ya. Ternyata mereka punya potensi masing-masing dari mereka semua. Nah, nanti Sobat Dios bisa follow nanti Instagramnya Kesia School, terus juga bisa juga lihat YouTube-nya Kesia School. Jangan lupa di subscribe juga, Betul. di share ke orang-orang yang memang memerlukan ya. Kalau misalnya kan kita banyak teman-teman juga yang bisa sekolah. Jadi ini tidak menutup kemungkinan dari luar kota juga bisa ya, Miss Bisa. ya? Bisa ya. Bisa. Jadi tapi untuk tempat tinggal cari sendiri. Ya karena sejauh ini kita Belum, tidak belum. belum Betul. menyediakan yang namanya asrama. Jadi memang untuk yang dari luar kota mau bergabung sama kita bisa tinggal datang aja. Dan saat ini posisi kita itu sekolah berada di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 191 Kota Bandung. Kota Bandung. Ya, di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 191 Kota Bandung. Nah, jadi tinggal kalau misalnya mau datang boleh langsung datang. Jadi bisa lihat. Kadang ada beberapa memang yang pengen lihat langsung Ya, gitu. betul. Ini anak-anak apa sih yang dikerjakan? Apa sih kegiatan anak-anak Betul. sehari-hari seperti itu. Ya, jadi kan namanya orang tua ingin mempercayakan anaknya Betul. gitu ya, pasti boleh juga untuk melihat-lihat. Jadi istilahnya open ya, Betul, Kesia School untuk betul. siapapun yang pengen lihat setiap aktivitas kegiatan. Oke, di segmen terakhir ini, halo Miss Novi, kita segmen terakhir ya. Jadi mungkin ada kata-kata ajakan untuk atau mendorong setiap orang tua, keluarga yang punya anak-anak secara mentally, mereka bisa gabung di Kesia School, bisa digali setiap bakatnya. Silakan Cinovi, Miss Novi. Ya, bagi para orang tua di rumah, mungkin bagi saudara-saudara yang punya kenalan atau apa yang membutuhkan untuk pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kami siap untuk melayani anak-anak Anda. Bisa menghubungi kami untuk jangan sungkan. Dan satu hal, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dengan anak-anak yang ajaib ini. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Pasti Tuhan akan bukakan jalan dan membuat anak-anak ini menjadi berkat. Jadi kalau ada yang memang mau info lebih lanjut, bisa hubungi kami di 0878 2553 1777. Ya, sekali ulangi lagi Miss Novi. 0878 2553 1777. Oke Sobat Dios, jadi bagi Sobat Dios nih yang mungkin ada keluarga, kerabat yang ingin didaftarin, ingin digabungin dengan anak-anak yang lain untuk digali potensi mereka, bakat mereka, silakan datang ataupun silakan menghubungi nomor yang sudah disebutin tadi. Jadi mari sama-sama kita buat anak-anaknya di Indonesia ya Miss Novia, untuk mereka sama-sama maju, tidak ada yang apa istilahnya ya, mereka jadi diskriminasi gitu ya, tapi semuanya mendapat hal yang baru. Nah, sebagai penutup nih, anak-anak ini luar biasa banget nih Sobat Dios. Mereka bisa bernyanyi gitu ya. Nyanyi memuji Tuhan gitu ya. Jadi mereka akan persembahkan pujian penyanyi nih sama-sama dengan Sobat Dios. Jadi sambil diputeri juga lagu yang ada di sini sambil nyanyi semuanya. Dan buat Sobat Dios juga yang menyaksikan melalui YouTube-nya Dios Radio, yuk sama-sama kita dukung Kesia School, kita hasilkan anak-anak yang mereka boleh lebih maju lagi, mempunyai masa depan yang cerah dalam kehidupan mereka. Kalau gitu kita akan dengerin setiap anak-anak ini ingin bernyanyi dengan judul lagu Sujud Terima Kasih dari GCC Worship. Untuk waktu yang sempatnya kita akan mulai. Nyanyi, Meli nyanyi. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam bumi
sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersaing, tak seperti cinta ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih darimu. Ku mendapatkanku, mari sama-sama nyatakan. Kemenanganku kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas galian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yeah, tepuk tangan dulu buat anak-anak Asia School yang luar biasa. Biar buat sobat Dios semuanya yang sudah dengerin pada hari ini, kita sama-sama terus doa juga, dukung Asia School. Kita percaya pelayanan ini tidak akan pernah sia-sia ya Genovi ya. Kita percaya kita bisa membangun generasi ya, generasi akan Indonesia. Kalau menurut Agnes itu bukan hanya generasi yang cerdas, anak-anak yang luar biasa, tapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini juga mereka bisa berprestasi. Kalau gitu di akhir kata, biarlah di umur tahun Asia School yang ke-17 tahun semakin diberkati Tuhan, semakin luar biasa. Wah, sebentar. Satu lagi nih, ada yang satu lagi. sebelum ditutup. Kita ada lagi nih. Jadi ini sebenarnya ya Sobat Dios ya, mereka ini ada sebagian yang ke Dios Radio, ada sebagian juga yang ke Kesias Cookies. Nah, ada satu lagi. Halo, sapa dulu. Sini. Oke. Sini. Apa?
kita mau ulang lagi dulu ya. Oke, kita ulang dulu satu-satu sebelum menutup ya. Jadi apa? Sini sama Miss Novi. Enggak apa-apa sini sama Miss Novi. Kita sebelum nutup mau sapa lagi dulu ya. Yang pertama yang baru datang siapa namanya? Miss Namanya Novi? siapa nih? Stanley. Halo Stanley. Halo. Wah, Stanley luar biasa ya. Nah, kalau gitu sebelum nanti ditutup sama Kak Agnes semuanya satu-satu bilang namanya dan bye-bye gitu ya. Mulai dari Valerie. Ayo Valerie. Halo, saya Valerie. Ngomong-ngomong apa beli batik saya? Boleh. Nanti Han juga beli keripik apa tadi ya? Oke ya. 1 2 3. Ayo, Veli. Halo. Halo. Lihat ke kamera. Halo. Mama. Saya. Bye bye. Oh, beli batik saya. Bye Bye bye. bye. Hanan. Han. Halo. Val geser Val itunya mic-nya. Han ayo ngomong Han. Halo, saya Han. Hai. Saya Han. Saya Han. Ayo. Saya Han. Han. Beli apa? Beli keripik. Keripik pia. Beli keripik. Ya, Ini ya. Loel. Ini Loel pakai ini. Halo, saya Loel. Halo Ya. Oke. Yoel apa mau nawarin apa? Gua ngomong kopi. Halo. Jawab lagi, ayo. Ayo, ngomong yuk. Hani mau? Atau Stanley aja sini. Ayo. Halo. Sini deketin. Nama saya Stanley. Oke. Ya, yang berikutnya. Meli. Meli. Ini Mel, ayo Mel. Ayo Mel, ngomongin kencang. Halo. Halo Mel, saya Meli. Ayo Mel. Udah, yuk. Halo, saya Meli. Halo, saya Meli. Beli kangkung saya. Oke, Felita. Saya Felita, beli kwiling saya. Diwakilin. Halo, saya Felita, beli kwiling saya. Bilang Vel. Halo. Sini. Biar didengerin juga suaranya. Halo. Saya Velita. Beli kwiling. Beli kwiling Saya. Ya, oke. Kalau gitu nih Sobat Dios ya, kita udah selesai, udah kedatangan dari Skeskul. Pokoknya Skeskul semakin maju, Amin. semakin Amin. diberkati Tuhan, semakin dikirimkan anak-anak yang luar biasa ya. Akhir kata kalau gitu semuanya bye-bye. Terima Bye-bye. kasih. Ayo ucapin bye-bye semuanya. Bye. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan oke Sobat Dias, kita tutup dulu. Bagi Anda pamit undur diri dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2 Kota Bandung. Agnes pamit undur diri Sobat Dias semuanya. Terima kasih sudah dengerin program Pacita pada hari ini. Dan bye-bye.